Waktu belajar bagi santri bukanlah aktivitas yang selesai ketika bel sekolah berbunyi. Di lingkungan pesantren, ritme menimba ilmu justru terasa hidup di sepanjang hari. Seperti suasana di pondok pesantren Krapyak ini. Karena waktu istirahat yang terbilang pendek, santri dan santriwati harus pintar-pintar membagi waktunya. Seperti sore ini, sebelum kembali ke asrama, mereka berbondong-bondong berjalan ke area depan luar kawasan pesantren. Ya, tidak lain tidak bukan, santri dan santriwati ini ternyata sudah merencanakan aksi berburu jajanan murah meriah. Ada yang langsung borong roti bakar, gorengan, aneka kue, cilok, sate, es teh, dan es teler. Ternyata beli jajan bareng-bareng seperti ini juga jadi bagian tradisi santri Krapyak loh. Karena menurut mereka, kebersamaan jauh lebih nikmat dari sekadar rasa makanannya. Teman-teman, seru banget kan kalau misalnya mogok di sini terus jajan di sekitaran pondok. Apalagi di sebelah sana biasanya itu ada KRJ, pasar yang banyak jajannya besar-besaran. Teman-teman, kalian sabar gak sih nunggu ada KRJ? Iya. Sabar banget kan. Ba'da sholat asyar, santri dan santriwati harus bergegas menjalani pembelajaran non-formal. Jadwal sore ini, santri mendapat tugas untuk setoran hafalan surat Al-Quran. Setiap santri akan menghadap ustadz, lalu melafal surat atau juz sesuai jadwal masing-masing. Di sini akan dilakukan koreksi dan penilaian. Nah, teman-teman, jadi kegiatan Ba'da Asyar di sini adalah setoran hafalan Al-Quran. Santri-santri diwajibkan menyetorkan hafalannya kepada ustadznya. Benar nggak sih, Rus? Benar banget. Itu alasan kenapa anak pondok bisa hafal Al-Quran. Nah, salah satunya yang tadi apa yang dikatakan hafalan, yaitu menyetorkan hafalan kita yang udah hafalin ke guru kita. Nah, yang lain adalah simaan. Benar kan, Ras? Benar. Jadi simaan itu adalah teman kita menyimak bacaan kita supaya bacaan yang telah kita hafalkan menjadi tidak lupa. Kebetulan aku sudah sampai juz 3 nih. Kamu udah juz berapa? Aku udah mau juz 8 nih. Oh, bagus. Yuk kita hafalin lagi. Ayo hafalin lagi, Rus. ربك إذا نسيت قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. Selain hafalan, ada juga yang sedang mendapat giliran simaan Al-Quran. Kegiatan ini tujuannya buat memperlancar hafalan kita. Jadi sebelum kita jadi hafiz Quran 30 juz harus ngelewatan ini dulu nih. Tujuannya buat hafalan kita lebih lancar, bacaannya bisa lebih fasih lagi, dan bisa lebih mantap jadi hafiz yang bukan cuma di lisan tapi juga di hati juga. Di ruangan berbeda dan terpisah, ratusan santriwati juga melakukan kegiatan mengaji bandongan, yaitu belajar pemahaman isi dan makna kitab Arab gundul. Metode ini akan dijelaskan langsung oleh guru atau pengasuh pesantren. Santri akan menyimak lalu menuliskan terjemahan dan makna yang terkandung di dalam kitab kuning. Teman-teman, kegiatan ini itu diikuti oleh ratusan santri loh. Nah, bentar lagi mau mulai nih. Niswa ini iku kadhe wong kang berpuasa faratan utawi dua kebahagiaan. Yafrahuhuma yang dia berbahagianya dengannya. Wong sing berpuasa, kita kalau melaksanakan puasa itu punya dua kebahagiaan. Memang terlihat melelahkan ya, tapi siapa sangka ada hadiah manis yang telah disiapkan untuk santri dan santriwati. Karena akan ada acara tradisi talaman yang diadakan langsung oleh pengasuh pesantren Alim Maksum Krapyak. Saat para santri sibuk belajar, ibu-ibu juru masak pesantren dibantu oleh sebagian santriwati sudah sibuk mengolah aneka masakan.
Ada bakmi goreng, rica-rica bakso, dan aneka sayur dan lauk lainnya. Talaman adalah tradisi kumpul bersama ala pesantren Krapyak. Di tradisi ini, pengasuh tertinggi pesantren dan semua santri dan santriwatinya berkumpul. Ada dua agenda utama, yaitu pengajian massal dan makan besar bersama dengan cara yang unik dan berbeda. Selesai pengajian dan berdoa bersama, beberapa santri akan keluar dari barisan menuju ruangan dapur untuk mengambil ratusan nampan berisi nasi beserta lauk pauknya. Setelah semua mendapat bagian, tanpa menunggu lama, santri dan santriwati langsung melahap habis dengan raut wajah penuh gembira. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu kebiasaan unik kita, yaitu talaman. Talaman adalah kita makan bareng-bareng kayak gini pakai nampan dengan membentuk 5-6 kelompok. Lihat nih teman-teman semuanya, di sini bener-bener rame banget dan kita tuh rasanya makannya enak banget padahal ini makanan yang sederhana. Jatuh bangun perjuangan dakwah Mbah Munawir tak sia-sia. Dari awalnya yang hanya punya belasan santri, kini lebih dari 7.000 santri dari berbagai daerah datang dan menimba ilmu di pesantren Krapyak. Meski raganya telah tiada, namun karomah Mbah Munawir masih melekat kuat di tubuh para santrinya. Salah satu buktinya adalah Mahbarok. Tradisi ziarah ke makam pendiri pesantren selalu menjadi momen yang penuh makna bagi para santri. Begitu pula yang terjadi di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Setiap Jumat pagi, para santri berbondong-bondong menuju makam Mbah Kiai Munawir dengan langkah tertib dan hati yang khusyuk. Selepas sholat subuh, ratusan santri dan santriwati bersiap dengan pakaian rapi dan membawa kitab kecil berisi tahlil dan doa. Dari halaman pesantren, rombongan bergerak bersama menuju area pemakaman. Perjalanan melewati jalan raya hingga pemukiman warga. Langkah yang serempak menciptakan pemandangan yang begitu khas. Bak lautan, santri berjalan dalam barisan panjang yang penuh adab dan ketenangan. Makam pendiri Pondok Pesantren Krapyak menjadi tujuan utama. Di tempat inilah para santri mengenang jasa seorang ulama besar yang telah merintis dan membesarkan pesantren hingga dikenal luas seperti sekarang. Di antara pepohonan yang rindang, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa bersama menggema dengan hikmat. Nah teman-teman, bisa dilihat barisan santri-santri Pondok Pesantren Ali Maksum sangat panjang sekali ya. Lihat, sampai ke belakang-belakang memenuhi bahu jalan. Mereka semua akan melaksanakan kegiatan Mahbarok. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Di sana terdapat makam Kiai Haji Munawir dan Kiai Haji Ali Maksum. Bagi para santri, ziarah ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada sang pendiri yang telah meletakkan dasar pendidikan, akhlak, dan perjuangan dakwah. Dengan hadir secara masif, mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diwariskan masih hidup dan terjaga hingga kini. Nah, bisa dilihat suasananya di sini sangat hikmat sekali. Di sini kita melaksanakan kegiatan doa, zikir, tahlil, dan lain sebagainya.
Teman-teman, tahu nggak sih, jumlah santri yang ada di sini itu kurang lebih 200-an. Nah, ini belum seberapa. Biasanya kalau misalnya kita lagi lengkap bareng komplek-komplek yang lain, bisa sampai ribuan. Bahkan tempat ini bisa penuh loh. Nah, ini fakta unik dari santri Pondok Pesantren Al Maksum yang mana kebiasaan kita yaitu makbaroh kepada almarhum yang telah meninggal, masai-masai kita seperti Mbah Kiai Haji Ali Maksum, Mbah Atabik Ali, dan lain sebagainya. Oke, gimana kehidmatan kita dalam acara makbaroh ini? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kebersihan sebagian dari iman. Tak hanya sebatas slogan, tapi harus nyata dikerjakan. Kegiatan Ro'an alias bersih-bersih asrama seolah telah menjadi jadwal pelajaran yang tak tertulis bagi anak pondok. Semua berbagi tugas sama rata. Tak ada yang membedakan status senior atau junior. Ada yang menyapu halaman, membuang sampah, membersihkan tempat wudhu dan kamar mandi, membersihkan masjid, sampai bersih-bersih semua kamar penghuni asrama. Ro'an bukan hanya mendidik santri untuk hidup bersih saja, namun lebih pada melatih tanggung jawab moral dan kesadaran diri. Selain itu, gotong royong santri ini juga bisa mempererat hubungan baik sesama santri. Nah teman-teman, mumpung hari libur nih, hari Jumat nih, biasanya sih kita ngelakuin Ro'an. Lihat nih, Ro'an nih ngebersihin kamar, lingkungan sekitar, supaya menjadi bersih. Ayo guys, mulai lagi ya bersih-bersihnya. Nah, Ro'an ini ditujukan buat bersih-bersih, entah itu di kompleks sendiri atau di sekitar komplek. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kenyamanan kita sendiri sebagai santri, buat bisa lebih mendukung lagi, karena lingkungan yang nyaman bisa membuat kita lebih semangat.